Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Kali ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 tentang materi teks diskusi. Sebelum memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemarin belajar tentang materi apa ya? Ayo, apa ada yang tahu? Ada yang ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa ya? Iya, betul sekali. Pertemuan kemarin kita belajar tentang teks tanggapan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Kompetensi dasar yang kita akan tempuh adalah 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. 4.9 menyimpulkan isi tanggapan, pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat 1. Mengenal tujuan dan fungsi teks diskusi. 2. Mengetahui struktur teks diskusi. 3. Mengidentifikasi ciri-ciri teks diskusi. 4. Menyimpulkan isi teks diskusi. Apa itu diskusi? Apa kalian tahu apa itu diskusi? Atau kalian pernah berdiskusi? Misalnya, kalian berdiskusi pada rapat OSIS tentang penyusunan kegiatan-kegiatan OSIS, atau juga kalian berdiskusi pada saat rapat di RT saat membicarakan masalah sampah di lingkungan RT. Diskusi merupakan suatu interaksi komunikasi yang terjalin antara dua pihak, baik pihak individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Jadi, diskusi adalah perundingan atau pertukaran pikiran antara dua pihak untuk memperoleh pemahaman mengenai penyebab suatu masalah dan solusi penyelesaiannya.
Sedangkan teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda atau pro dan kontra mengenai suatu hal yang mengakibatkan kedua pihak saling menyampaikan masalah yang menjadi persoalan pada diskusi. Tujuan teks diskusi adalah untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan mengenai suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi. Ada beberapa jenis-jenis diskusi, antara lain seminar, sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, dan lokakarya. Untuk mengetahui jenis-jenis diskusi tersebut, mari kita simak materi berikut. Seminar adalah sebuah pertemuan khusus yang memiliki teknis dan akademis yang tujuannya untuk melakukan studi menyeluruh tentang suatu topik tertentu dengan pemecahan suatu permasalahan yang memerlukan interaksi di antara para peserta seminar yang dibantu oleh seorang guru besar atau cendekiawan. Sedangkan sarasehan adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan untuk mendengarkan pendapat seseorang yang ahli di dalam bidang tertentu, di mana kegiatan ini akan dilaksanakan dengan cara mengundang atau menghadirkan sekelompok undangan tertentu. Simposium adalah serangkaian pidato pendek yang dilakukan oleh seseorang di depan para peserta atau pengunjung yang datang. Ya, diskusi panel adalah forum pertukaran pikiran yang dilakukan oleh sekelompok orang di hadapan sekelompok hadirin mengenai suatu masalah tertentu yang telah dipersiapkannya. Umumnya, diskusi panel membahas topik tentang kelebihan pada masyarakat atau pendengar diskusi. Kongres adalah pertemuan besar para wakil organisasi atau politik, sosial, profesi, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Muktamar adalah sebuah pertemuan atau permusyawaratan tertinggi yang diadakan oleh pimpinan pusat dalam sebuah organisasi, di mana pertemuan ini akan dihadiri oleh para wakil organisasi tersebut untuk mengambil keputusan mengenai suatu permasalahan yang sedang dihadapi bersama di dalam organisasi tersebut.
Lokakarya adalah sebuah acara atau pertemuan yang dilakukan oleh para ahli di bidang tertentu yang bertujuan untuk membahas suatu masalah yang terkait dengan keahlian mereka, sekaligus untuk mencari solusi bagi permasalahan tersebut. Sekarang kita mempelajari ciri-ciri teks diskusi. Ciri-ciri teks diskusi antara lain yang pertama, strukturnya terdiri atas pendahuluan atau isu, isinya berupa argumen mendukung dan argumen menentang, dan kesimpulan. 2. Memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. 3. Ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata hubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Secara umum, teks diskusi memiliki struktur sebagai berikut. 1. Pendahuluan atau isu atau masalah utama. 2. Isi, yaitu berupa argumen atau pendapat. Pada bagian isi, terdapat argumen pro atau mendukung dan juga argumen kontra atau menentang. 3. Rekomendasi atau konklusi, atau disebut juga saran atau kesimpulan. Berikut ini penjabaran tentang hal-hal yang terdapat pada struktur teks diskusi, antara lain 1. Pendahuluan berisi isu atau masalah utama. Pada bagian pendahuluan, penulis teks akan memperkenalkan isu yang akan dibahas. 2. Isi atau argumen atau pendapat. Terdiri dari argumen pro atau pendapat yang mendukung atau supporting point. Pada bagian ini, penulis memaparkan argumen yang mendukung dapat disertai dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. Sedangkan argumen kontra atau pendapat yang bertentangan atau contrasting point, pada bagian itu penulis memaparkan argumen yang menentang, dapat disertai dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan dengan isu yang dibahas. 3. Rekomendasi atau konklusi atau saran atau kesimpulan. Bagian simpulan atau conclusion, penulis menyimpulkan dan merekomendasikan posisi atau pendapat akhir penulis mengenai isu yang akan dibahas. Langkah-langkah menyimpulkan teks diskusi antara lain 1. Membaca teks diskusi. Tujuan membaca teks diskusi, kita bisa paham apa yang dimaksudkan oleh penulis atau pengarang dalam teks diskusi tersebut. 2. Menentukan kalimat utama teks diskusi. Kalimat utama merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama pada suatu paragraf. Biasanya kalimat tersebut terletak di awal paragraf maupun di akhir paragraf. 3. Membuat simpulan teks diskusi. Syarat dalam membuat simpulan antara lain, simpulan merupakan hasil analisis teks diskusi. Simpulan melukiskan isi dan paragraf, dan simpulan berisi hal-hal penting di paragraf.
Contoh teks diskusi. Handphone dan anak-anak. Handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan kata istilah smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki handphone, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian handphone untuk anak-anak. Pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian handphone kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya handphone atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian handphone untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan handphone kepada anak-anak membuat ia menjadi pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asyik bermain game di handphonenya. Berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa pemberian handphone untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Struktur dari teks diskusi tersebut antara lain judulnya handphone dan anak-anak. Masalah atau isu yang dibahas tentang handphone atau orang-orang sekarang lebih sering menggunakan dengan istilah smartphone adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam urusan komunikasi. Tidak hanya komunikasi saja, smartphone juga digunakan untuk membantu keperluan manusia lainnya. Hampir setiap orang memiliki handphone, termasuk anak kecil sekalipun. Walaupun begitu, banyak terjadi pro dan kontra dalam hal pemberian handphone untuk anak-anak. Bagian pendapat atau argumen mendukung atau bagian pro pada teks diskusi tersebut adalah pihak yang mendukung atau pihak yang pro terhadap pemberian handphone kepada anak-anak menganggap bahwa dengan adanya alat komunikasi ini, orang tua menjadi lebih mudah dalam memantau dan mengawasi kondisi anaknya kapanpun dan dimanapun. Selain itu juga, dengan adanya handphone atau smartphone membuat anak lebih mudah mengakses informasi-informasi yang mereka butuhkan dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Sedangkan bagian pendapat atau argumen menentang atau bagian yang kontra pada teks diskusi tersebut adalah sedangkan pihak yang kontra atau pihak yang menentang pemberian handphone untuk anak-anak beralasan bahwa anak-anak belum saatnya untuk diberikan teknologi yang canggih ini. Hal ini disebabkan karena tidak semua informasi-informasi di internet itu baik. Banyak pula konten berbahaya yang tidak boleh diakses oleh anak-anak. Selain itu, dengan memberikan handphone kepada anak-anak membuat ia menjadi
pribadi yang pasif dan susah bergaul dengan lingkungan sekitar karena ia lebih asyik bermain game di handphonenya. Simpulan atau saran pada teks diskusi tersebut adalah, berdasarkan kedua argumen di atas, kesimpulan yang kita dapat adalah bahwa pemberian handphone untuk anak-anak sebenarnya tidak wajib. Namun, jika memang sangat diperlukan, orang tua harus memberikan pengawasan ketat kepada anaknya. Orang tua harus mengetahui apa saja yang diakses oleh anaknya dan selalu mengingatkan akan hal baik yang boleh diakses dan hal buruk yang tidak boleh diakses agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Bacalah teks diskusi berikut dan jawablah pertanyaannya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kalian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan berdiskusi dengan teman-teman. Selamat mengerjakan. Rangkuman pembelajaran setelah kita melaksanakan rangkaian kegiatan pembelajaran ini tentang teks diskusi antara lain, teks diskusi adalah teks yang memberikan dua pendapat yang berbeda atau pro dan kontra mengenai suatu hal yang mengakibatkan kedua pihak saling menyampaikan masalah yang menjadi persoalan pada diskusi. Sedangkan tujuan teks diskusi adalah untuk mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan mengenai suatu masalah atau isu yang ditinjau paling tidak dari dua sudut pandang sebelum sampai pada suatu kesimpulan atau rekomendasi. Ciri-ciri teks diskusi antara lain: 1. Strukturnya terdiri atas pendahuluan, isi, dan simpulan. 2. Memuat informasi yang bersifat informatif argumentatif. 3. Ciri kebahasan teks diskusi menggunakan kata penghubung perlawanan seperti tetapi, sedangkan, dan sebagainya. Struktur teks diskusi terdiri atas pendahuluan atau isu, isi berupa argumen pro dan kontra, dan kesimpulan. Cara menyimpulkan teks diskusi antara lain dengan membaca teks diskusi tersebut, menentukan kalimat utama teks diskusi, dan membuat simpulan teks diskusi. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, apakah kalian memahami pembelajaran tentang teks diskusi ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Coba ekspresikan perasaanmu dengan memilih emoji berikut. Demikianlah pembelajaran kita kali ini tentang materi teks diskusi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.